I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya dengan channel saya ZWRT. Di sini saya akan membagikan firmware OpenWRT untuk device Raspberry Pi 3B Plus ya teman-teman. Bisa digunakan untuk Raspberry 3B yang model biasa, yang model sebelum Plus. Jadi di sini kita update kernel, yaitu di kernel 5.15.86, yaitu dengan version 22.03.3. Di sini ada beberapa penambahan di menu status ya teman-teman, yaitu untuk MySL Elite ya, untuk ngecek paket akrab atau XL teman-teman, meskipun akrab sekarang sudah tidak akrab seperti dahulu. Selanjutnya di menu status itu ada network monitor, terus ada bandwidth HD ya. Bandwidth HD ini sudah permanen, nanti saya jelaskan satu persatu agar teman-teman bisa mereset bandwidth HD yang mau digunakan per bulannya. Jadi kita tahu setiap bulan kita memakai total berapa giga ya teman-teman. Jadi kita bisa merata-rata pemakaian pribadi milik kita sendiri. Selanjutnya untuk file browser seperti file editor, dia bisa membawa bandwidth besar ya teman-teman. Untuk copy file sama halnya kayak file editor. Namun di sini ada user dan passwordnya, yaitu username-nya itu admin ya, passwordnya admin. Nanti teman-teman tinggal coba sendiri. Karena di sini memakai temanya Alpha OS dari Mas Dery Suhartian, jadi ada beberapa menu di bawah ya teman-teman, yang langsung menuju menu-menu di sebelah sini. Aslinya sama aja, namun menu di bawah ini agar kita lebih simpel aja, tidak mencari persatu-persatu, agar yang pemula yang lupa untuk mencari open class contohnya. Karena open class di sini di menu service kita kan mencari dulu. Nah, karena pemula jadi kita langsung klik yang paling bawah untuk open class. Jadi untuk file editor ada, terminal emulator juga ada. Jadi teman-teman kalau yang membutuhkan bisa memakai firmware ini sebagai kebutuhan sehari-hari. Untuk file browser juga ada ya teman-teman. Dan untuk cek bandwidth HD juga ada. Jadi ada menu-menunya untuk bandwidth HD. Di sini untuk net monitor, untuk traffic ya. Untuk nanti sesuaikan untuk ininya di configuration. Habis itu ada menu add guard home-nya. Di sini username-nya yaitu root ya. Passwordnya root. Nah, nanti teman-teman sesuaikan. Kalau nanti muncul seperti ini, tinggal teman-teman ke general setting, masuk ke clear ya, dihapus dulu. Ini juga dihapus dulu biar nanti teman-teman tahu lognya. Karena firmware ini sifatnya sudah add guard home-nya itu sudah on atau defaultnya sudah running, sudah jalan ya teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu setting kembali, karena di sini sudah saya setting. Nanti kalau teman-teman kurang memuaskan dari settingan yang saya setkan di sini, tinggal nanti teman-teman rubah sendiri sesuai keinginannya masing-masing.
Selanjutnya di sini saya akan memberikan tutorial untuk cara mereset bandwidth HD yang permanen teman-teman. Pertama masuk ke file editor ya. Masuk ke file editor. Di sini di menu file editor nanti ada tulisannya htdoc root bandwidth HD. Kita buka dulu. Oh, ini ada bandwidth HD kan masih terbaca ya teman-teman. Kita hapus ya. Kita hapus dulu. Yang ada tulisannya htdoc root bandwidth HD kita hapus. Habis itu masuk ke www. Kita hapus juga. Saya itu balik lagi ke log yang paling bawah. Ini kita hapus. Kita hapus. Nah, setelah kita hapus, kalau kita masuk ke tampilan bandwidth HD akan tertulis seperti ini. Jadi seakan-akan kayak tidak ada running ya. Caranya untuk mengembalikan seperti tadi, teman-teman nanti tinggal di restart. Maka kita akan praktekkan ya untuk restart. Kita coba dulu apakah nanti akan kembali seperti tadi. Kita coba dulu ya. Kita restart dulu. Oke, ini sudah restart ya teman-teman ya. Sudah restart. Kita masuk login. Ini kita baru restart ya teman-teman. Kita baru restart, kita cek apakah nah kan kembali. Ini akan mereset teman-teman. Jadi yang tadi sudah ada nilainya akan mereset kembali. Karena firmware ini sifatnya WiFi on ya teman-teman. Jadi di sini WiFi-nya sudah on tadi, untuk menu wireless-nya on. Untuk WiFi-nya kita cek apakah kedetek di komputer saya. Namanya JawaT tanpa password ya teman-teman. Di sini kedeteknya AC 149 ya. Ini 5 GHz. Jadi teman-teman kalau HP-nya masih mendeteksi 2 GHz itu tidak akan bisa kedetek teman-teman. Jadi wajib yang punya HP yang sudah WiFi-nya deteksi WiFi 5 GHz. Selanjutnya di firmware ini ya teman-teman. Di firmware ini itu ada dua macam. Pertama ada versi 32 bit ya, sama versi 64 bit. Nanti teman-teman tinggal sesuaikan mana yang coba. Namun yang ada di video ini ya, ada yang di video ini yaitu yang versi 64 bit. Jadi versi default aslinya itu versi 64 bit. Yang ARMv8 itu versi 64 bit. Namun kalau yang versi 32 bit itu ARMv7. Jadi sini ARMv7 kebaca di arsitekturnya. Perbedaannya kalau di Raspberry 3B model B+ ini karena 64 bit ya, itu untuk 3B+ atau CM3 ya, bisa dibuat CM3. Maksudnya custom modul Raspberry custom modul 4 ya, 3 ya nggak salah. Sama Raspberry 3B atau 3B+. Yang 32 bit itu bisa untuk Raspberry Pi 2. Jadi firmware yang saya bangun yang 32 bit itu bisa untuk Raspberry Pi 2 dan Raspberry Pi 3B plus dan B. Jadi teman-teman nanti tinggal sesuaikan. Karena di sini dua firmware ya. Di sini kernelnya berbeda. Yang 32 bit memakai kernel 5.10.161. Yang versi 64 bit itu 5.15.86. Untuk di menu modem ya teman-teman, itu ada pengurangan ya. Pengurangan SMS tool karena tidak terlalu berguna. Jadi saya tidak tambahkan. Jadi yang saya tambahkan
yaitu menu info 3G ini atau 4G info ya, info lead di sini. Yaitu add comment, nanti tinggal teman-teman sesuaikan di sini. Kalau ini untuk DW, jadi kalau DW sama LT insya Allah langsung plug and play ya, tinggal mungkin ada beberapa yang tidak sesuai ya. Setelah itu untuk private LT band, untuk log band ya, sama kayak add comment, cuma di sini dalam bentuk lucinya. Jadi nanti teman-teman sesuaikan di sini. Modem info untuk apa? Untuk menampilkan signal ya, signal dari modem rakitan itu sendiri. Jadi pengguna modem-modem rakitan seperti DW, LT sama GL ya, itu akan tampil di modem info. Sedangkan untuk modem-modem kayak healing biasanya nampilnya di information about 3G atau 4G di sini teman-teman, kalau nanti terdeteksi sinyal. Untuk menu service seperti biasa kita hanya menggunakan 3 tunneling saja. Yang pertama passwall ya teman-teman, passwall bagi pengguna passwall. Di sini sudah update untuk pluginnya, jadi update plugin dari passwallnya sendiri, itu versi yang sudah terbaru. Habis itu ke open class juga sudah update yang terbaru. Saya tambahkan beberapa config ya, ada config di sini tertulis config akrab, tapi abaikan saja, namun bisa digunakan untuk semua config ya, untuk semua tipe, meskipun pakai provider lain juga bisa, tinggal disesuaikan. Di sini ada proxy provider untuk akunnya, nanti teman-teman tinggal disetting aja. Ini boleh diganti, tinggal teman-teman ganti ya. Nanti ini diganti saja, sesuaikan dengan akun teman-teman. Kalau semuanya punya satu akun, isikan sama ya, antara VPN 1 sama VPN 2 isikan sama, itu tidak apa-apa. Nah, di sini nanti teman-teman tinggal sesuaikan di sini. Di sini ada beberapa rule provider ya. Ada adblock, chatting, gmark, mastream, zero tier bagi pengguna zero tier ya. Terus sama e-shopping, kalau nggak salah mana, e-shopping. Shopping ini mencakup beberapa shopping online sama banking ya teman-teman. Jadi tak jadiin satu wallet karena dia dalam bentuk, jadi di sini ada beberapa wallet yang dibutuhkan untuk transfer ke shoppingnya atau beberapa list. Nanti teman-teman bisa sesuaikan ya di sini. Selanjutnya di menu service ini ada tunnel lagi, yaitu Shadowshock SR Plus ya. Untuk teman-teman yang simple, yang suka main global, tinggal plug and play, import. Nanti di sini tinggal add aja. Dan di sini saya tambahkan wifi schedule. Jadi tadi malam sudah saya coba, ini berjalan ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman sharing ke teman-teman, tinggal nanti sesuaikan jamnya di sini, nanti dia akan berhenti sendiri. Contoh kita buat manual, di sini ada tulisannya disable wifi graceful, itu santai, maksudnya disable dengan santai atau langsung mati gitu. Jadi dikasih delay intinya. Kalau disable wifi graceful itu ada delaynya berapa detik, kalau fossil langsung mati pada saat itu juga. Contoh, kita contohkan di sini kan masih wifi-nya aktif ya teman-teman. Ini wifi masih aktif ya. Wifi aktif, kita disable santai aja. Apakah di sini nanti di sini akan mati. Jadi matinya langsung pelan-pelan. Beberapa cuma 2 sampai delay 3 detik dia akan mati. Tapi kalau ini langsung mati. Untuk menghidupkannya lagi kita aktifkan wifi. Jadi untuk menghidupkan lagi kita aktifkan wifi. Nanti di sini akan
hidup kembali teman-teman. Nah ini, jadi itu fungsinya untuk WiFi schedule ya, bagi teman-teman yang males matiin manual, jadi bisa pakai WiFi schedule, diatur jamnya jam berapa sampai jam berapa kalau di share gratis ya. Dan ini kenapa nggak dicentang, karena untuk weekend, dari weekendnya dimasuk ke Saturday Sunday, ini nanti dikasih jam berapa khusus weekend, namanya weekend 24 jam non-stop bisa. Nanti tinggal teman-teman dicentang atas ini enable WiFi schedule, nanti bisa dilihat ya view log filenya, nanti akan di cron jobnya ada tertulis di bawah ini cron jobnya punya schedule WiFi. Selanjutnya di menu internet detector ya, internet detector itu sudah saya tambahkan user script bagi pengguna modem rakitan ya. Di sini modem rakitan untuk terminal sudah masuk di menu terminal sini. UPnP bagi yang transfer mini ya, pakai file-file tertentu. Untuk ini file manager ya, ini tadi ada menunya sudah di sini. Untuk NAS-nya, menu ke network itu sudah ada interface yaitu healing ETH1, ETH2 ya, modem manager sama WireGuard. Jadi ada penambahan di VPN ada WireGuard ya teman-teman. Jadi masuk di sini WireGuardnya. Nanti kalau teman-teman add interface ada penambahan WireGuard yang paling bawah, WireGuard. Nanti untuk lihat statusnya ya, menu statusnya di status di WireGuard sini. Nanti kalau teman-teman ada yang memakai WireGuard, mungkin sekarang kurang populer ya untuk WireGuard. Selanjutnya di menu network itu ada firewall ya. Kita bahas firewall dulu. Di firewall ini saya sudah tambahkan untuk NAT ya. Jadi saya tambahkan untuk NAT. NAT-nya di sini itu ada di ETC, terus di NF-table, mana NF-table D ya, di sini teman-teman. Jadi kita contohkan ya, karena di sini saya buat spesifik ya, buat spesifik karena di sini terdeteksinya. Kita lihat teman-teman. Nanti kalau teman-teman nggak ada untuk NAT ya, kita lihat dulu. Karena di sini kita memakai ETH1 ya, ETH1 di NAT-nya masih belum ada, kita tambahkan teman-teman. Kita tambahkan ya, sampai koma sini, tinggal copy aja, ditaruh depannya, ketik ETH1. Ini juga di copy, taruh di bawahnya juga, di bawah. Oke, kita cek dulu sebelum kita CMD ya. Oke, ping Google karena kita fokusnya ke Google ya. Di sini 62, jadi belum tersetup ya 62. Karena tadi yang internetnya itu kebaca di sini ETH1 dan di setting detailnya belum ada untuk ETH1. Kita save dulu. Namun meskipun teman-teman tulis 65, nanti akan restrict 1, jadi akan berkurang 1. 65 kurangi 1 untuk khusus yang ini. Nanti kalau kita lihat tadi defaultnya yaitu 62 ya. 62 kita ganti menjadi 65 ya. Habis itu jangan lupa restart firewallnya, masuk ke terminal emulator. Nah, kita ketik FW4 ya, reload. Oke, kalau ada tulisan seperti ini abaikan ya teman-teman, nanti abaikan saja. Kita lihat di menu berganti teman, dari 62 menjadi 64 yang sudah saya katakan tadi. Di sini meskipun ditulis 65, dia akan berkurang 1. Umpama kita contohkan lagi ya, 128 nanti akan berkurang 1 ya.
18. Kita save. Jangan lupa restart firewall ya. Firewall reload dulu. Nanti akan berubah lagi teman-teman. Nah, 127 berkurang 1. Jadi fungsi TTL nanti teman-teman bisa sesuaikan sendiri ya. Untuk apa TTL-nya. Jadi ini saya buat ganti defaultnya aja 65. Nanti kalau kita kembalikan ke 65, dia akan kembali ke 64 lagi. Untuk menu apa VPN itu ada 2, yaitu zero tier ya. Zero tier yang versi terbaru ya 1.10 ya, versi 1.10. Untuk OpenVPN bagi teman-teman yang mau redirect pakai OpenVPN silahkan digunakan. Oke, gitu saja yang saya sampaikan. Jangan lupa ya like, subscribe, dan komen di bawah ya. Dan selalu ikuti channel saya. Selamat mencoba.